Untuk para sahabatku semuanya dimanapun berada yang menyukai kreatif tanam-tanaman, baik di lahan sempit, lahan luas, atau di lantai satu, bahkan seperti jenis caladium plant atau jenis umbi-umbian seperti ini kawan, umbi sende. Jadi musim kemarau juga musim penghujan yang kita sebut pramusim, dua musim, yaitu yang daerah kita Republik Indonesia ini adalah mempunyai dua musim, musim penghujan juga musim kemarau yang beriklim tropis. Jadi pramusim hujan pada saatnya sekarang. Oleh sebab itu, seperti temeng-temeng perubahan pramusim dari musim kemarau ke musim penghujan tentu ada efek timbal. Yang saya sebut dengan istilah efek timbal itu dibagi dua kawan, yaitu efek timbal positif dan efek timbal negatif. Tentu hal ini berlangsungnya musim hujan kita sharingkan efek timbal positif pada tumbuhan umbi sende sehingga memicu pertumbuhan tanaman umbi sende untuk kita jadikan kreatif seperti umbi sende bercabang di saat usia dini. Karena situasi yang tepat, timing yang tepat di saat pramusim hujan. Jadi pramusim kemarau kemudian menuju musim hujan. Kita lihat sende kita kawan. Ini adalah Japanese sende dengan ciri khas daun seperti ini. Japanese sende itu sangat sulit untuk jadikan umbi sende bercabang. Jadi umbi sende bercabang itu ada yang mudah, juga ada yang ada faktor-faktor sulit. Tapi dengan timing yang tepat kawan, tentu kita bisa. Dan kita ciptakan dengan media lembab seperti ini. Bukan media lembab saja, tetapi juga meliputi aspek misalnya natrium klorida hebat dengan situasi penciptaan yang seperti ini kawan. Kita juga lihat karena musim penghujan, sende kita yang tergenang air sudah beberapa minggu, juga pertumbuhannya sangat bagus. Kita keluarkan saja yuk. Akan saya keluarkan sende ini. Japanese sende kawan, yang kita sering mengatakan bahwa sulitnya untuk mengeluarkan tunas cabang. Umbi yang masih dalam usia sangat dini juga saya berusaha untuk menciptakan tanaman ini agar tumbuh tunas cabang di atas media tanam. Kita lihat karena dari pramusim kemarau menuju musim penghujan. Tentu sikon seperti ini juga kita manfaatkan. Jadi inilah yang saya sebut dari pengetahuan kita yang berusaha untuk memberikan yang seluas-luasnya menurut ukuran dan kemampuan saya. Jadi apa yang disebut efek timbal itu efek timbal yang berdampak positif, juga efek timbal yang berdampak negatif. Semoga pengetahuan ini saling memberi manfaat. Jadi musim penghujan juga ada efek timbal positif, juga ada efek timbal negatif, di mana dampak-dampak dari musim penghujan seperti ini dengan lembab ditambah musim penghujan, tentu kreatif kita untuk umbi sende bercabang itu akan semakin memudahkan bagi kita. Jadi ada teori-teori yang kita praktekkan itu membantu percepatan keberhasilan untuk kreatif umbi sende bercabang di saat kelembapan dan musim penghujan seperti ini. Sekali lagi yang penting saya memberikan teknik bahwa musim penghujan juga musim kemarau kawan, tentu ada efek timbal. Yang efek timbal sendiri itu efek timbal balik. Jadi ada efek timbal positif, juga ada efek timbal negatif. Inilah yang perlu kita ketahui bersama. Jadi untuk sahabatku semuanya, paradigma atau mindset yang seakan-akan efek timbal itu menjadi sebuah pertentangan. Bukan kawan. Jadi efek timbal itu dibagi dua dampaknya. Efek timbal balik maksudnya itu ada yang positif, juga ada yang negatif. Tentu kita semua juga bisa menciptakan efek timbal balik yang positif. Tetapi juga secara natur alamnya. Pramusim sendiri itu, musim kemarau, musim penghujan juga ada efek timbal kawan, yang berdampak positif juga berdampak negatif. Inilah yang perlu
saya sharingkan hari ini seperti pada tanaman kita, percepatan kreatif umbi sente bercabang juga dari efek timbal yang alami, yaitu efek timbal positif dari tepat pada saat musim penghujan, menambah percepatan tumbuhnya tunas-tunas baru pada tanaman umbi sente bercabang. Inilah kawan yang saya maksud. Jadi saudaraku dimanapun berada, salah satu kesulitan kalau kita tidak mengerti atau tidak mampu memanfaatkan efek-efek timbal positif, itu berdampak pada situasi dan kondisi juga alam. Oleh sebab itu, geografis daerah mana di negeri kita itu sangat luas. Tentu hal-hal itu berbeda-beda kawan. Itulah sebabnya saya senang sekali memberikan sharing walaupun sedikit manfaatnya, tetapi perlunya pengetahuan, pemanfaatan, bahkan penciptaan kreatif atau secara alami yang disebut efek timbal balik, yaitu efek timbal balik yang berdampak positif juga efek timbal balik yang berdampak negatif. Jadi efek timbal itu sangat bagus kawan, asal kita atau memanfaatkan alaminya dengan timbal balik yang positif. Umbi sente bercabang kawan, walaupun tergenang seperti ini, kita ikuti saja apakah bisa menumbuhkan tunas cabang di atas media tanah. Yang jelas tanaman ini adalah tidak perlu banyak hara-hara atau kompos-kompos, tetapi media tanam tanah, batu-batuan, pasir, asal cukup air, cukup matahari, bahkan dengan kondisi air yang berlebih, tumbuhan jenis sente, Acoloaceae plant kalau istilah dunia pada umumnya kita sebut umbi sente. Kalau jenis seperti ini saya katakan sente Japanese. Jadi khas sebab kita juga punya pembenihan benih-benih sebelumnya, salah satu jenis yang memang mudah untuk berbunga.